Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, Shalom Kak. Kabarnya hari ini saya anak Tuhan selalu ceria. Mari kita menyanyi lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Shalom. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman. Berkati kami, biar kami boleh mendengarkan dengan baik. Begitu juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, semoga boleh menyampaikan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan benar. Dengan biaya doa kami Bapa, ampuni dosa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita ya. Coba kasih lihat Alkitabnya, udah pegang Alkitab masing-masing kan? Kita buka dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 ya. Udah dapat belum? Kakak bacain dari sini ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia.
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, coba tadi ada tokoh siapa saja yang tadi kita baca? Ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus, dan ada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes. Di sini Musa, masih ingat tentang Musa adik-adik? Ya, Musa adalah yang memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel dan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Lalu Elia adalah nabi yang sangat terkenal di Perjanjian Lama. Nabi itu tugasnya apa? Yaitu sebagai perantara Tuhan dengan jemaat, dengan bangsa Israel. Lalu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan kita. Tuhan Yesus juga yang membuat perjanjian yang baru antara Bapa dengan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus juga yang sudah menebus dosa kita, biar kita layak menghadap Bapa. Lalu Tuhan Yesus juga yang menyempurnakan tugas dari Musa dan Elia. Dalam menjalankan tugas, Tuhan Yesus ini memiliki misi keselamatan, yaitu kalau tadinya Musa keluar dari tanah perbudakan, kalau Tuhan Yesus itu membawa semua umat manusia keluar dari perbudakan dosa dan juga menjadikan dirinya sebagai korban di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, ada 3 murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi mereka tertidur pada saat Tuhan Yesus ajak mereka ke gunung. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kita adik-adik itu adalah umat Tuhan. Jadi seperti Tuhan Yesus punya misi, kita juga harus punya misi. Misi itu apa sih, Kak? Misi itu tujuan hidup kita apa? Adik-adik tujuan hidupnya apa? Kalau adik-adik tujuan hidupnya mau jadi orang sukses, jadi orang yang bisa membanggakan orang tua, menggapai cita-cita, itu boleh banget. Tapi pakailah nanti kepintarannya, juaranya, suksesnya untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, sama seperti Tuhan Yesus juga memakai seluruh hidupnya untuk kemuliaan Bapa di surga. Terus Kak, bagaimana caranya untuk menjalankan tujuan keselamatan itu? Yang pertama, kita harus mau dengar sama Tuhan. Bagaimana cara mau mendengar Tuhan? Bagaimana cara dengar Tuhan, Kak? Yang kita bisa sering-sering baca Alkitab, lalu dengar-dengaran kalau ada yang khotbah, lalu rajin untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun sekarang ibadah sekolah minggunya melalui YouTube, tapi kita harus tetap rajin mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik? Yang kedua, melakukan ajaran Tuhan. Jadi kalau kita udah mendengarkan firman Tuhan dari 1, 2, 3, 4 kita sering dengar, tapi kalau kita nggak melakukannya, percuma. Jadi kita harus melakukan. Kalau misalnya dibilang sama firman Tuhan harus sering baca Alkitab, kita harus sering baca Alkitab. Lalu kalau dibilang harus hormat sama orang tua, kita harus hormat sama orang
tua. Kalau misalnya kita harus rajin belajar, rajin berdoa, membantu sesama, kalau kita dibilangin kayak gitu harus segera kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, adik-adik jangan tidur. Maksudnya di sini bukan jangan tidur beneran ya adik-adik, tidur boleh. Tapi kita jangan tidur-tidur terus. Kita harus melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Misalnya adik-adik harus tetap rajin sekolah walaupun sekolahnya online. Harus tetap rajin-rajin belajar, jangan tidur terus, jangan main game terus. Nanti kita ketinggalan. Gitu adik-adik. Lalu adik-adik di sini juga tadi kalau kita baca Tuhan Yesus berubah menjadi sosok yang sangat indah. Dari wajahnya Tuhan Yesus berubah menjadi sangat bersih, sangat indah, sangat baik lah pokoknya. Nah, Tuhan Yesus juga mau ngajak kita melalui firman ini untuk kita juga bisa berubah. Kita harus berubah seperti apa, Kak? Apakah kita operasi atau kita berubah apa nih, Kak? Maksud di sini berubah dalam sifat kita. Yang tadinya kita misalnya males, yang tadinya kita suka bohong, tidak ada lagi. No. Kita harus berubah jadi anak Tuhan yang semangat, yang rajin, yang sering berdoa, sering membantu sesama juga. Apalagi membantu orang tua di rumah, karena orang tua kan udah capek kerja, capek juga ngajarin kita di rumah. Nah, kita juga harus mau ya adik-adik membantu mama papa di rumah ya. Biar apa sih Kak, bantu orang tua terus kan capek. Tapi adik-adik, kalau misalnya kita mau membantu orang tua, nanti orang tuanya memuji Tuhan. Maksudnya gimana memuji Tuhan? Misal, kalau adik-adik nanti disuruh, abang, kakak, tolong dulu rapin rumah. Kalau misalnya adik-adik langsung ngerjain rapin rumah, nanti orang tua kita bilang, wah anak saya baik banget. Pasti Tuhan Yesus yang sudah merubah anak saya. Pasti anak saya sudah melakukan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak saya semakin baik setelah mendengarkan firman. Nah, jadi orang-orang tua kita memuji Tuhan kan? Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau kita punya adik, misalnya adik kita butuh bantuan, kita bantu, kita tolong. Nanti adik kita juga bakalan senang sama kita. Dan dia juga bakal berterima kasih sama Tuhan karena kita sudah berubah. Begitu adik-adik. Lalu kalau misalnya kita rajin belajar, tidak main game terus, rajin belajar, rajin sekolah, nanti kalau kita juara, nama Tuhan juga bakal dipermuliakan. Wah, itu siapa yang juara 1? Wah, itu siapa yang juara 2? Oh, dia kan anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat ya, anak-anaknya bisa juara 1. Nah kan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi semangat ya adik-adik untuk berubah jadi lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Amin? Amin. Sampai situ saja firman-Nya. Kakak harap kita sama-sama mau mendengarkan terus firman Tuhan, mau ibadah lagi besok minggu depan di YouTube Sekolah Minggu, dan juga mau melakukan apapun yang kita dengarkan lewat video khotbah ini. Demikian adik-adik firman buat hari ini. Semoga kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kamu sudah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi rema bagi hidup kami bisa menjadi pendengar dan juga pelaku firman. Kami berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus jagai. Jika yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika sedang bersedih, Tuhan Yesus hiburkan. Dan doa kami Tuhan Yesus, banyak doa yang sempat kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan sudah mengetahuinya. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini ya Bapa. Banyak dosa kesalahan kami minta maaf ya Tuhan Yesus, mohon ampun biar dosa tersebut tidak menjadi penghalang berkat kepada kami. Dan doa kami Tuhan, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur dan mohon kepada Bapa. Amin. Amin.